Hai, assalamualaikum. Kemarin tuh aku ada yang ngasih ubi, tapi ini campuran ya untuk warnanya. Mohon maaf nggak sama semua, tapi nggak apa-apa. Ini 500 gram ubi yang sudah aku rebus dan aku tiriskan. Kemudian aku hancurkan menggunakan ulekan seperti ini. Diulek sampai benar-benar halus. Nah, ini udah cukup ya untuk si ubi yang warna orange ini. Untuk teksturnya tuh lebih halus dibandingkan dengan ubi yang warna ungu. Oke, lanjut ke tahap berikutnya. Ini masih panas ya. Ini ubinya setelah aku dinginkan, kemudian lanjut aku pakai setengah sendok teh garam, kemudian aku campur dengan 200 gram tepung tapioka. Lanjut ini mau aku aduk sampai benar-benar tercampur rata. Dikarenakan teksturnya masih keras, jadi aku tambahin air kurang lebih 50 ml dan ini aku aduk sampai benar-benar tercampur rata. Mohon maaf, itu tukang bakso lewat. Untuk teksturnya ini masih halus ya. Kemudian ini mau aku bulatkan dan di sini aku nggak timbang, jadi aku pakai sendok takar seperti ini supaya lebih cepat aja. Tapi kalau teman-teman mau ditimbang juga boleh banget. Untuk ukurannya kurang lebih 7 gram, tapi disesuaikan aja sama selera masing-masing. Nah, ini aku pakai yang ukuran 5 ml ya. Kemudian diratakan dan dibulatkan seperti ini, gampang banget. Dan untuk ukurannya insya Allah ini sama semua ya. Oke, ini aku mau selesaikan dulu membulatkan si ubinya. Setelah selesai semua, cus aku langsung panasin air. Nah, ketika udah mendidih, aku masukin kurang lebih 1 sendok makan untuk minyak goreng supaya tidak menempel satu sama lain. Lanjut aku masukin untuk bulatan si ubinya. Ini dia masak sampai benar-benar dia mengapung ya. Jadi ini nggak aku masukin semua karena pancinya terlalu besar, jadi aku bikin 2 kali aja. Nah, setelah mengapung seperti ini untuk ubinya sudah matang dan siap untuk diangkat. Siapkan juga wadah yang ukurannya sedang atau baskom gitu, isi dengan air dingin untuk menyimpan si ubi yang sudah matang. Nah, seperti ini. Karena kalau misalkan disimpan di wadah yang kering, takutnya itu saling menempel karena dia kan terbuat dari tepung tapioka ya. Jadi kalau misalkan kering, dikhawatirkan dia akan menempel. Nah, ini aku angkat aja untuk semua. Kemudian lanjut aku masak lagi untuk sisa si ubinya. Ini sama aja ya, tunggu sampai benar-benar mengapung baru diangkat. Nih, di wadah seperti ini, jadi mereka nggak saling menempel satu sama lain tuh. Jadi bisa memisahkan diri dari kawanannya. Oke, ini tinggal diaduk seperti ini aja supaya nggak menempel ya teman-teman. Dan aku mau diamkan sampai dia benar-benar dingin. Kemudian lanjut ke tahap berikutnya, aku siapkan gelas belimbing seperti ini dan tepung beras Rose Bran. Ini ukurannya 500 gram ya, tapi nggak kepake semua. Oke, kemudian aku masukkan 3 gelas belimbing tepung beras dan ini untuk takarannya 3:1, jadi 3 gelas air dan 1 gelas tepung beras. Nah, ini tinggal dimasukin dan nggak aku masukin dulu semua langsung ya, aku aduk secara perlahan. Jadi untuk airnya itu dimasukin secara bertahap sambil terus diaduk. Kemudian jika sudah tercampur rata, baru masukin kembali untuk sisa airnya. Sambil diaduk sesekali, jadi ini aku masukin juga untuk santan instannya ukuran 65 ml. Ini aku masukin semua. Kemudian aku tambahkan 1/4 sendok makan garam atau setengah sendok teh. Dan untuk pasta pandannya setengah sendok makan. Kalau teman-teman ada daun pandan itu lebih enak ya, bisa jauh lebih wangi lagi. Karena di sini aku lagi nggak ada, jadi aku pakai yang ada di rumah aja. Sambil diaduk, sambil ditambahin juga untuk airnya. Kemudian jika sudah selesai, naikkan di api kompor sedang dan harus terus diaduk. Untuk proses ini harus terus diaduk ya teman-teman, karena ini cepat banget matangnya dan cepat banget setnya. Jadi harus benar-benar sambil diaduk. Diaduk sampai benar-benar matang, sampai meletup-letup, itu tandanya si tepung beras ini sudah benar-benar matang.
Oke, ini sudah matang dan mau aku matikan untuk kompornya, dan untuk teksturnya memang jadi berat seperti ini. Dan kita lanjut ke tahap berikutnya. Untuk wadahnya di sini aku pakai wadah twin hole ukuran 200 ml. Ini menurutku sedang ya. Kalau teman-teman mau dijual di harga Rp5.000, untuk wadahnya ini benar-benar pas banget. Nah, setelah aku isi bubur sumsumnya, kemudian aku tambahin untuk biji salaknya. Dan untuk proses pengisian seperti ini, usahakan untuk bubur sumsumnya jangan nunggu sampai dia dingin ya, karena untuk teksturnya itu lama-kelamaan dia akan tambah padat. Jadi ketika proses pengisian ini, untuk bubur sumsumnya dalam keadaan hangat. Oke, ini aku lanjutin dulu untuk semuanya. Kemudian tahap untuk membuat kuah, di sini aku pakai 250 gram gula merah, 120 gram gula pasir, kemudian untuk airnya 600 ml. Ini tinggal diaduk sambil dinyalain kompor, diaduk sampai benar-benar matang dan mendidih. Teman-teman juga bisa menambahkan 1-2 sendok makan tepung maizena supaya si kuahnya ini bisa lebih kental. Oke, ini sudah matang dan mau aku angkat. Langsung aja aku siram di atas bubur sumsum dan biji salaknya. Dan Masya Allah ya, untuk warnanya ini jadi cantik. Ini dia si manis legitnya sudah jadi. Untuk rasa dari bubur sumsumnya itu sendiri, dia enggak yang manis sama sekali. Jadi dia ini gurih, tapi bercampur dengan kuah gula. Ini perpaduan yang sangat pas. Juga untuk biji salaknya, untuk teksturnya ini kenyal banget, enggak keras. Dan teman-teman wajib banget coba. Oke, sampai sini aja sharing dari aku. Semoga bermanfaat dan happy cooking. Jangan lupa tekan tombol subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan setiap ada video baru dari aku, dan supaya aku juga lebih semangat bikin videonya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan, dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.